guys, tonton terus channel CF official. Selamat Menikmati. 5 5, 4 3, 2 1. 1. Selamat menonton. Tonton. Mwah. Nobody rock your body, hypnotic, go ba 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 ba. Alasan membuat CF official itu alasan yang pertamanya buat karena kita sering kumpul sama-sama saudara buat dokumentasi sih sebenarnya. Habis itu iseng pengen menghibur juga ada beberapa teman abang yang udah bikin channel, jadi kita terinspirasi juga pengen ikutan buat bikin menghibur juga. termotivasi dari YouTube channel Lia Ricis, yang dimana YouTube channelnya dia selalu mengajak timnya untuk konten bareng, untuk berhibur bareng, untuk sama-sama memajukan kontennya. Jadi sama-sama untuk belajar bareng, cara berkomunikasi juga, media komunikasi juga media untuk berkembangnya kita. Harapan untuk CF official, harapan kedepannya semoga CF official menghibur, dapat diterima di publik, dapat menginspirasi orang banyak juga, dapat selalu menjadi yang terbaik juga, dan juga disukai banyak orang. Amin. Partner terdekat kakak Nancy, karena dimana kakak Nancy adalah orang yang selalu sama aku selama kurang lebih 6 tahun, sama-sama sekolah bareng, kuliah bareng, sampai sekarang pun pekerjaan kita juga bareng. Jadi dimana dia adalah tempat curhatku, tempat dimana dia sampahnya aku, sampah itu dia dalam arti aku selalu ngadu sama dia, selalu kalau misalnya ada apa-apa ceritanya sama dia. Walaupun dia agak budek dikit untuk ngedengerin cerita, dia cuma tapi senang aja walaupun dia nggak ngerti apa yang diceritain. Deskripsiin sifat yang pertama, sifat abang itu pertama sih penyayang, keduanya dia susah dibilangin, yang ketiganya dia keras kepala, keempatnya dia suka banget ngatur, yang kelima dia bawel, yang keenam dia royal sama saudara-saudaranya. Terus dia adalah sebagai pemimpin juga dalam satu keluarga, jadi dia harus mempunyai badan yang kuat, yang kekal untuk melindungi saudara-saudaranya, terutama aku sebagai adiknya. Yang kedua, sifat kakak Yaya, seperti yang tadi aku bilang, dia adalah segalanya juga. Dia orangnya keras kepala juga, susah banget dibilangin, dia atur pun susah, tapi dia bawel banget, penyayang juga. Dia selalu nasihatin walaupun dia nggak bisa secara langsung ngebilanginnya. Terus dia juga dia ceria, dia selalu ceria walaupun mukanya agak jutek, tapi dia sebenarnya nggak pernah nyimpan dendam sama orang. Yang ketiga itu Inayat adalah orang teriseng dalam keluarga, dalam arti dia tuh selalu isengin orang, lagi duduk pun dia iseng, suka gak jelas joget-joget sendiri. Pokoknya dia mencairkan suasana yang tadinya yang suasananya sepi justru jadi rame gitu. Yang keempatnya Salvendran, ya dia baru adiknya kayak yang baru datang ke Jakarta, mungkin sifatnya belum tahu, emang belakangan ini orangnya agak banget iseng, nggak ngerti sama jalannya, cuman dia emang iseng banget. Terus sekalinya iseng
Orang lagi asik main HP pun dia godain, tapi ntar giliran dia godain, dia ngajak kita perang, ngajak kita berantem. Orangnya tuh pendiam juga enggak, tengil juga enggak, ya orangnya ya senyum aja, nggak tahu mungkin beban hidupnya dia lempar semua kali ke kakak Yaya, ke kakak Nancy. Jadi dia kayak nggak punya beban hidup sama sekali, dia ngalir aja hidupnya. Terus yang kelimanya Putra, si Putra nih ya. Bagi kamu para wanita yang merasa dirimu sabar, boleh daftar untuk ke Putra karena dia orangnya agak sedikit emosian. Dia orangnya ambisius dalam arti dia mengejar cita-citanya tuh benar-benar harus, gue mau jadi TNI, gue mau jadi tentara, gue harus dapet itu semua walaupun emang dia pendek. Jangan kasih tahu ya, emang dia pendek banget, nggak pendek sih. Cuman ya sekarang dia lagi mau berusaha berenang supaya tinggi, walaupun emang kenyataannya nggak bakal tinggi, tapi kita nggak boleh patahin semangat dia karena emang nyatanya dia nggak tinggi. Jadi ya udah ya. Yang terakhir si Wiwi itu orangnya tegar, bawel juga, sukanya manja juga, orangnya manja, cuman dia agak keras kepala ya, ya darah dingin kalau kata si Putra ya. Kalau misalnya mereka ketemu udah kayak Tom and Jerry atau anjing ketemu anjing atau gimana, tapi sebenarnya mereka tuh saling peduli. Nah, semua keluargaku intinya tuh saling peduli di antara mereka berenam. Itu mereka tuh saling peduli satu sama lain, saling membangun satu sama lain. Kita tuh saling menegur ketika salah satu saudara kita ada yang salah. Setidaknya kita mengingatkan walaupun kita tidak bisa tidak bisa mengasih tahu secara langsung, tapi kita harus mengarahkan supaya dia nggak melenceng dari yang lain gitu. Apabila terdampar, aku harus pilih siapa? Kalau terdampar yang pasti ya pilihnya tetap abang, karena dimanapun, kapanpun abang akan selalu menjagai. Walaupun secara nggak langsung kecuekan dia adalah perhatian buat adik-adiknya. Jadi yang kalau terdampar maunya sama abang, karena gimana pun dia bisa bertahan hidup juga untuk di suasana untuk di jauh-jauh tempat, tapi dia akan tetap bisa melindungi adiknya. Dia lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri dia sendiri. Kalau kisah waktu kecil ya paling waktu kecil aku sama abang, karena kebanyakan sama abang. Waktu kecil tuh suka banget naik sepeda berdua, suka juga diajakin manjat pohon ceri, diajakin main bola, dan aku harus jadi gawangnya karena dia mau jadi penyerang. Jadi adanya adalah sasaran empuknya untuk menyerang. Karena waktu kecil tuh dia lagi hobi-hobi giatnya dia main bola. Mungkin sekarang masih suka bola walaupun dia sudah jarang olahraga, tapi dia dulu adalah pemain bola, futsal sih ya, futsal lebih tepatnya. Terus diajakin berenangnya tuh berenang banjir-banjiran. Sampai dulu pernah kejadian dia kakinya sobek, kakinya sobek, dia nggak ngasih tau orang tua. Sampai papa ngelihat kakinya berdarah, baru diobatin. Dia nggak ngasih tahu, dan besoknya tuh dia langsung main lagi, main tabrak meja. Dan lucunya ketika dia sunat nih ya, hari ini sunat, besoknya dia udah main bola sama temennya. Nggak ngerti, hidupnya terlalu kuat kali ya untuk jalanin hidup yang kayak gimana juga. Dia terlalu hebat untuk bermain atau gimana, karena dia anaknya nggak bisa diem di rumah, apapun dia akan lakukan. Terus dulu diajarin dia masak telur kecap, diajarin dia masak omelet. Sampai sekarang pun nasi goreng buatan dia nggak ada tandingannya di dunia, karena dia pakai campuran bumbu-bumbu cinta mungkin dalam membuatnya. Jadi dia kalau masak walaupun asin tapi tetap enak gitu. Organisasi, sekarang aku lagi menjabat sebagai ketua koperasi keluarga sendiri. Jadi gimana
membentuk koperasi itu untuk keluarga tuh belajar menabung satu sama lain supaya nanti suatu saat uangnya bisa diambil untuk keperluan. Misalnya nanti ada saudara yang mau nikah, ada saudara mau wisuda, ada saudara yang mau beli rumah, jadi bisa belajar sedikit demi sedikit menabung untuk kelak nanti hidupnya ke depan. Terus kegiatan saya sekarang seorang pekerja sekaligus mahasiswa di suatu universitas di Tangerang. Saya mengambil ilmu hukum. Saya kerja pagi, kuliah malam, karena gimana pun pendidikan, kalau kata abang sih ya, pendidikan itu utama. Pendidikan tuh penting. Jadi gimana pun caranya kamu tuh harus berpendidikan, walaupun keadaanmu sesusah apapun, yang penting kejarlah pendidikan sampai sebisa mungkin. Karena aku sebagai wanita tidak boleh dijelek-jelekan sama seorang laki-laki yang menjelekkan wanita, tapi wanita harus bisa yang tangguh, yang bisa melindungi diri sendiri, walaupun nanti kedepannya abang udah nggak di samping, misalnya abang udah menikah, udah punya keluarga, aku bisa melindungi diriku sendiri dari banyak orang yang orang yang nggak suka gitu. Tokoh inspirasi ya paling kalau misal artis sih kayaknya nggak ada inspirasi, paling Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier itu adalah orang mungkin dia beranggapannya dia nggak sekolah atau gimana, tapi dia bisa menghasilkan yang mungkin dari itu juga menginspirasi banyak orang. Kalau misalnya pendidikan, maksudnya kalau misalnya ini juga kalian harus berusaha sendiri gitu. Cita-cita sih jadi hakim, doain ya kalau aku nggak dilamar tahun 2023, aku jadi hakim, aku melanjutkan S2 aku menjadi hakim. Kriteria pasangan, aku pengen punya pasangan yang pertama seiman, yang kedua maunya seiman supaya nanti kalau dalam pernikahan aku bisa menjadi pakai gaun pernikahan yang panjang. Terus yang kedua aku mau punya pasangan pekerja dalam arti bukan pekerja tapi berusaha, dalam arti dia walaupun dia susah pun dia akan berusaha untuk menghidupiku. Yang ketiga, dia nggak boleh main tangan, nggak boleh kasar. Yang keempat, apapun dimaafkan kecuali perselingkuhan ya. Jadi bagi kalian yang mau jadi pasanganku, pastikan yang pertama kalian seiman denganku, yang kedua kamu tidak melukaiku, yang ketiga kamu tidak berselingkuh, yang keempat kamu menyayangi keluargaku, dan kelima yang pasti kita direstuin keluarga ya. Jangan sampai nggak dapat restu orang tua. Rencana nikahnya maunya pakai gaun yang panjang di suatu gereja Katolik. Jadi itu gaunnya panjang, aku jadi datang menggandeng papa, sebelahnya menggandeng abang, terus di belakangnya diikutin saudara-saudaraku untuk duduk. Itu rencana yang paling diimpikan. Habis itu diadakan adat nias yang dimana aku dibopong sama mereka, ditandu ya, bahasanya tandu ya, karena kan kalau misalnya di nias pasti ditandu, tapi kalau di Jakarta kan belum tentu ditandu. Jadi aku pengennya masuk adat niasnya juga ada, dimana aku ditandu sama keluarga-keluarga, jadi merasa jadi wanita yang paling bahagia dalam satu hari itu. Terus ya kayak gitu, maunya di outdoor, nggak di indoor ya, di outdoor ya, maunya di luar, jadi ada pemandangannya pantai gitu ya. Rencana nikahnya maunya seperti itu. Kalau mau bulan madunya tuh di Roma ya, di sana juga mau banyak tempat ziarah di sana juga, di Vatikan sana. Mau
Kalau misalnya nggak bisa ke luar negeri, paling maunya di Raja Ampat, dan dimana pantainya tuh cantik, mau di dalam suatu pantai Raja Ampat dalam, pokoknya yang banyak air lautnya, yang lautnya cantik-cantik, maunya di situ. Target kedepannya, semoga aku kuliahnya tepat waktu, kalau bisa S2, kalau bisa tahun 2 tahun 3 tahun punya mobil, punya rumah, punya usaha sendiri, jadi bos, jadi wanita bos, wanita karir yang sukses, yang gak mau ini orang tua lagi, mau jadi wanita benar, jadi wanita karir yang punya bisnis banyak, terus S2 jadi hakim. Semoga targetnya bisa, cita-cita yang tadinya cita-cita bisa tercapai juga, kayaknya sih gitu. Terus kalau hobi sukanya jalan-jalan, ya hobinya sukanya lihat-lihat pantai, jalan-jalan, berenang, terus main. Hobinya itu pesan itu, dimana rumah adalah tempat untuk kamu berpulang. Terus pesannya itu, percayalah pada diri sendiri, dimana ketika kamu jatuh kamu harus bangkit. Jangan melupakan masa lalu, tapi jadikanlah masa lalu sebagai pelajaran hidup dan hadapi terus ke depan. Terus jika kamu membenci seseorang, lebih baik kamu memaafkannya, karena dimanapun ketika kamu menolong orang pun, orang lain akan menolongmu. Jadi jangan pernah menganggap apa yang kamu tolong kamu minta pamrih, tapi jadikanlah itu sebagai sesuatu yang harus kamu lakukan, mengasihi sesama manusia. Terus kata-kata untuk penonton, selalu stay care di mana tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang saat ini kita sedang pandemi, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tetap bawa hand sanitizer bila perlu. Terus jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke semua teman-temanmu, nyalain loncengnya, dan selalu tersenyum kepada setiap manusia. Jangan lupa mengasihi. God bless you, Tuhan memberkati. Love you. Hai guys, Jangan jangan lupa like, komen, subscribe, nyalain loncengnya. nyalain loncengnya, Ting ting. ting ting. Bye bye. Bye bye. Kasih guys. Kasih guys.